Jepang adalah negeri yang dikenal dunia sebagai simbol ketertiban, teknologi, dan kesempurnaan. Kota-kotanya bersih, keretanya tepat waktu, dan masyarakatnya tampak disiplin tanpa celah. Namun, di balik kerapian itu, ada cerita yang jarang diperlihatkan. Cerita tentang kelelahan, kesepian, dan manusia-manusia yang perlahan menghilang. Inilah sisi gelap Jepang. Di banyak tempat di Jepang, pagi hari tidak lagi dimulai dengan suara anak-anak. Tidak ada langkah kecil menuju sekolah, tidak ada tawa di halaman rumah. Yang tersisa hanyalah keheningan. Sebuah keheningan yang perlahan menjadi suara paling keras dari krisis demografis Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang menua paling cepat di dunia. Lebih dari 1/4 penduduknya kini berusia di atas 65 tahun. Bayangkan, setiap tahun jumlah lansia bertambah, sementara jumlah anak yang lahir terus menurun. Ini bukan sekedar perubahan angka, ini adalah perubahan struktur kehidupan. Sebuah negara di mana masa lalu semakin mendominasi masa depan. Di seluruh penjuru Jepang, desa-desa kecil perlahan menghilang. Rumah-rumah kayu tua berdiri kosong, jendela tertutup debu, kalender lama masih tergantung di dinding. Fenomena ini dikenal sebagai Akiya, yaitu jutaan rumah tanpa penghuni. Rumah-rumah yang dahulu dipenuhi 3 generasi dalam satu atap, kini hanya kenangan yang tertinggal. Generasi muda meninggalkan desa demi pekerjaan di kota besar, seperti Tokyo, Osaka, dan Yokohama. Mereka pergi membawa harapan, namun jarang yang kembali. Desa kehilangan anak mudanya, kota menumpuk tekanan baru, dan Jepang kehilangan keseimbangannya. Namun krisis ini tidak hanya tentang orang-orang yang menua, ini juga tentang anak-anak yang tidak pernah lahir. Jepang kini memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah dalam sejarahnya. Bagi banyak pasangan muda, memiliki anak bukan lagi keputusan alami. Biaya hidup tinggi, jam kerja panjang, waktu untuk keluarga nyaris tidak ada. Masa depan terasa terlalu berat untuk diwariskan. Ruang kelas mulai kosong, sekolah-sekolah ditutup, taman bermain kehilangan suara, ayunan berkarat bergerak perlahan tertiup angin. Sebuah simbol dari generasi yang tak pernah datang. Di tengah krisis ini, perempuan berada pada posisi yang paling tertekan. Banyak perempuan Jepang dihadapkan pada pilihan kejang, seperti karir atau keluarga. Sistem kerja jarang memberi ruang bagi ibu bekerja. Banyak yang akhirnya memilih untuk menunda atau bahkan menolak peran sebagai orang tua. Krisis demografis bukan hanya soal kelahiran. Ia adalah refleksi dari sistem yang tidak ramah pada kehidupan. Sementara itu, beban semakin berat bagi generasi produktif yang tersisa. Mereka harus menopang sistem pensiun, biaya kesehatan, dan perawatan lansia. Tekanan ini tidak selalu terlihat, tapi terasa setiap pagi di kereta penuh, setiap malam di kantor yang masih menyala. Jepang mencoba melawan waktu dengan teknologi. Robot merawat lansia, mesin menggantikan tenaga manusia. Teknologi membantu, namun ia tidak bisa menggantikan kehadiran keluarga. Ia hanya menunda pertanyaan yang lebih besar. Sampai kapan sebuah masyarakat bisa bertahan tanpa regenerasi? Krisis demografis Jepang bukan sekedar tentang jumlah penduduk. Ia adalah cermin dari bagaimana sebuah negara memperlakukan waktu, pekerjaan, dan kehidupan itu sendiri. Dan dari keheningan inilah, tekanan berikutnya muncul. Beban itu tidak menghilang, ia hanya berpindah dari desa yang kosong menuju kota yang sesak. Dan di Jepang, tempat beban itu paling terasa adalah dunia kerja. Setiap pagi di Jepang, jutaan orang bergerak hampir bersamaan. Langkah cepat, jas rapi, tatapan kosong yang terbiasa. Kereta penuh bukan pemandangan aneh. Ini adalah kebiasaan harian sebuah negara. Di Jepang, bekerja keras bukan sekedar tuntutan ekonomi. Ia adalah nilai moral. Datang paling awal, pulang paling akhir, tidak terlihat lelah, tidak mengeluh. Karena di sini, loyalitas diukur dari pengorbanan.
Banyak pekerja tidak pulang ketika tugas selesai. Mereka pulang ketika atasan pulang. Waktu pribadi perlahan menghilang. Malam menjadi siang. Rumah menjadi tempat singgah. Lembur sering tidak tercatat, tidak dibayar, tidak dipertanyakan. Karena mempertanyakan berarti merusak harmoni. Dan harmoni lebih penting daripada individu. Namun tubuh manusia tidak dirancang untuk terus menekan diri. Jepang mengenal kata yang tidak dimiliki banyak negara lain, yaitu karoshi. Kematian akibat terlalu banyak bekerja. Serangan jantung mendadak, stroke, dan bunuh diri akibat kelelahan ekstrim. Tragedi yang sering terjadi dalam kesunyian. Tanpa protes, tanpa kemarahan, hanya statistik. Di tempat kerja, ada bentuk tekanan lain yang lebih halus namun merusak, yaitu power harassment. Dalam istilah Jepang adalah powahara, yang berarti pelecehan kekuasaan. Teguran kasar, target mustahil, rasa takut yang dipelihara demi disiplin. Banyak korban memilih diam, karena melapor berarti mengundang stigma. Dan stigma di Jepang bisa lebih menghancurkan daripada kelelahan itu sendiri. Ironisnya, di tengah krisis demografis, jumlah tenaga kerja semakin sedikit. Namun, beban kerja tidak berkurang. Ia hanya menumpuk pada mereka yang tersisa. Para generasi muda masuk ke dunia kerja dengan harapan. Namun, perlahan belajar bahwa bertahan seringkali lebih penting daripada bahagia. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, banyak generasi di Jepang yang menunda menikah, menunda memiliki anak, karena hidup sudah terlalu penuh dengan pekerjaan. Budaya kerja ekstrim tidak hanya menguras tenaga, ia membentuk seluruh arah kehidupan. Jepang mencoba melakukan perubahan, regulasi jam kerja, kampanye work-life balance, namun budaya tidak berubah hanya dengan aturan. Ia hidup dalam kebiasaan. Dan kebiasaan paling sulit diubah ketika seluruh sistem bergantung padanya. Dan di titik inilah kita mulai memahami bahwa krisis Jepang bukan berdiri sendiri. Negara yang menua dan masyarakat yang kelelahan adalah dua sisi dari cerita yang sama. Dari luar, Jepang memang tampak sempurna. Namun di balik itu semua, ada manusia yang terus menahan lelah. Jepang bukanlah negara yang gelap. Ia adalah negara yang terlalu lama menomorsatukan keteraturan dibandingkan kehidupan. Kisah ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan bahwa kemajuan selalu memiliki konsekuensi, dan efisiensi tanpa empati akan selalu menyisakan luka. Mungkin sisi gelap Jepang bukan terletak pada teknologinya atau kotanya, tetapi pada pertanyaan yang diam-diam ia ajukan kepada dunia. Seberapa jauh kita mau maju jika harus mengorbankan kehidupan itu sendiri?